Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat memiliki industri kapal terkuat dan paling produktif di dunia. Di akhir perang, galangan kapal Amerika Serikat membangun sekitar 5.500 kapal, hampir 90% dari tonase pembuatan kapal dunia. Saat konflik, galangan kapal Kaiser di Vancouver, Washington, bisa membuat satu kapal Liberty setiap 5 hari. Kapasitas industri ini membuat Angkatan Laut Amerika Serikat menjadi kekuatan laut utama dunia, menunjukkan dominasinya selama 80 tahun dan hingga saat ini. Namun, semuanya telah berubah. Tiongkok telah menyusul. Itulah sebabnya Angkatan Laut Amerika Serikat telah meluncurkan rencana modernisasi besar-besaran dan ambisius, bukan hanya untuk mengembalikan status quo, tetapi juga memastikan dominasi Angkatan Laut Amerika Serikat selama beberapa dekade ke depan, bahkan di wilayah belakang Tiongkok. Jadi, mari kita lihat lebih dekat apa saja yang ada dalam rencana tersebut, pemikiran di baliknya, dan beberapa tantangan yang harus diatasi, supaya semuanya berjalan sesuai rencana. Pada akhir perang, Saudara Tiongkok 1949, kemampuan pembangunan kapal Tiongkok nyaris tidak ada. Saat ini, kapasitas pembangunan kapal Tiongkok diperkirakan lebih dari 200 kali lipat dibandingkan Amerika Serikat, dan angkatan lautnya sudah lebih besar daripada Amerika Serikat. Jumlah kapal mereka cepat menutupi kesenjangan teknologi, meski bukan dari segi tonase. Industri pembangunan kapal Amerika Serikat kini hanya menguasai kurang dari 1% tonase dunia. Jika laju ini berlanjut, Kantor Intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat memprediksi Tiongkok akan punya 475 kapal tempur dalam satu dekade. Proyeksi Angkatan Laut Amerika Serikat yang hanya 317 kapal membuat Amerika Serikat kalah jumlah dan operasional, khususnya di Pasifik Barat. Urgensi menghadapi pertumbuhan kekuatan Angkatan Laut Tiongkok tercermin dalam permintaan anggaran Angkatan Laut untuk tahun fiskal 2026. Permintaan Angkatan Laut dimasukkan dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2026 yang disetujui Senat dan Kongres Amerika Serikat pada Desember 2025. Permintaan dana Angkatan Laut ini mencakup pembangunan kapal paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir dan mencerminkan perubahan prioritas mereka. Pada 2024, Angkatan Laut meminta dana ke Kongres untuk membangun 9 kapal di 2025, tapi hanya 6 kapal di 2026. Namun, mereka ingin membangun 19 kapal baru. Total ini jadi permintaan kapal terbesar dalam 25 tahun terakhir. Biaya kapal-kapal baru ini mencapai 47,3 miliar dolar. Namun itu hanya 16% dari total permintaan anggaran Angkatan Laut sebesar 292,2 miliar dolar. Kapal-kapal tersebut terdiri dari 1 kapal selam rudal balistik kelas Columbia, 2 kapal selam serang kelas Virginia, 2 kapal perusak kelas Aliburg, 1 kapal dok transportasi amfibi kelas San Antonio, 1 kapal serbu amfibi kelas Amerika, 9 kapal pendarat menengah, 2 kapal tanker kelas John Lewis, dan 1 kapal pengintai laut kelas Impeccable. Yang tidak ada dalam permintaan itu adalah fregat kelas Konstelasi baru yang dulu sering diminta Angkatan Laut. Sekretaris Angkatan Laut John Phelan pada November mengumumkan pembatalan mendadak program tersebut, menghentikan pembangunan 4 dari 6 kapal yang direncanakan setelah hanya United States Ship Konstelasi dan United States Ship Congress yang mulai dibangun. Amerika Serikat sebenarnya belum pernah membangun lambung kapal baru dari awal sejak tahun 1960-an dan kelas Konstelasi pun tidak berbeda. Pekerjaan ini semestinya sederhana dan hemat biaya, cukup memodifikasi desain frame Italia yang sudah standar dan teruji. Namun, setelah mengalami penundaan yang signifikan dan pembengkakan biaya, sebagian besar disebabkan oleh banyaknya perubahan desain asli tersebut berubah menjadi kapal yang hampir tidak dapat dikenali. Karena hanya 15% mirip dengan induknya di Eropa, pembatalan mungkin keputusan bijak.
Hal ini benar karena Angkatan Laut ingin mempercepat modernisasi armada dengan mengalihkan dana sisa dari program konstelasi ke kapal perang baru yang lebih cepat dibangun dan mudah diproduksi, seperti kapal tempur permukaan tanpa awak. Program kapal induk kelas Ford yang sedang berjalan juga tidak masuk dalam rencana pembangunan kapal. Namun, National Defense Authorization Act memberikan wewenang pendanaan bertahap bagi Angkatan Laut untuk membeli 2 kapal induk kelas Ford berikutnya, bersama dengan total 5 kapal selam rudal balistik kelas Columbia. Menteri Angkatan Laut dapat membuat 1 atau lebih kontrak untuk pengadaan lanjutan, pembangunan lanjutan, serta material dan peralatan dalam jumlah ekonomis yang terkait dengan pengadaan kapal induk kelas Ford. Demikian isi dokumen tersebut. Eksekutif Newport News Shipbuilding, galangan tempat kapal induk dibangun, menyampaikan hal itu. Pendekatan pembelian blok menghemat uang Angkatan Laut dengan membeli material lebih awal dan menjaga rantai pasokan tetap sehat. Pesanan di muka senilai miliaran dolar itu tentu saja sangat kecil kemungkinannya untuk merugikan harga saham perusahaan induk Huntington Ingalls Industries atau, seperti yang dikatakan, peluang para eksekutif untuk mendapatkan bonus besar sebagai hasilnya. National Defense Authorization Act menyatakan Angkatan Laut dapat mengontrak pembelian 5 kapal selam kelas Columbia pada tahun anggaran 2026 dengan pengiriman pertama dijadwalkan 2028. Permintaan itu juga mencakup dana $989 juta untuk program optimalisasi infrastruktur galangan kapal yang fokus memodernisasi 4 galangan Angkatan Laut di Norfolk, Virginia, Portsmouth, Maine, Puget Sound, Washington, dan Pearl Harbor, Hawaii. Sebagian besar galangan kapal ini berusia lebih dari 80 tahun, bahkan dok keringnya ada yang lebih tua beberapa dekade. Ini menjadi salah satu tantangan utama yang harus diatasi agar rencana ini berhasil, seperti yang akan kita lihat nanti. Selain itu, $16,2 miliar untuk pemeliharaan kapal dan $7,3 miliar untuk operasional kapal. Menyoroti besarnya komitmen untuk menjalankan Angkatan Laut global, namun Angkatan Laut, termasuk raksasa seperti Angkatan Laut Amerika Serikat, bukan hanya soal kapal saja, sekuat apapun mereka. Banyak lambung kapal milik Amerika Serikat pada dasarnya adalah platform untuk pengiriman persenjataan canggih, marinir dan pasukan darat lainnya, serta kekuatan udara Amerika Serikat yang tak tertandingi. Faktanya, integrasi yang lebih erat antara elemen-elemen ini dan komponen militer Amerika Serikat lainnya adalah inti dari strategi modernisasi Angkatan Laut dalam berbagai situasi. Selain pengeluaran besar untuk kapal baru, National Defense Authorization Act juga menyetujui miliaran dolar untuk pengadaan penerbangan, $5,8 miliar untuk persenjataan Angkatan Laut, dan $3,8 miliar untuk Korps Marinir. Dalam hal pesawat, pesanan Angkatan Laut mencakup 10 unit F-35C Lightning, kedua varian pesawat tempur generasi kelima yang mampu beroperasi di kapal induk, menambah jumlah armada yang saat ini sebanyak 60 unit. Pesanan tersebut juga mencakup 15 helikopter MCH-60RS Seahawk yang akan menambah total menjadi 235 unit serta 2 helikopter angkut berat, 2 King Stallion lainnya yang masih dalam tahap pengembangan awal. Untuk menambah armada yang sudah ada sebanyak 10 unit, 4 pesawat E-2D Advanced Hawkeye baru akan menambah 30 unit yang sudah dimiliki Angkatan Laut. 6 pesawat tanker udara tak berawak MQ-25A Stingray baru yang masih tahap produksi akan menggandakan armada yang ada. MQ-25 Stingray adalah proyek utama Angkatan Laut untuk mengoperasikan Unmanned Aerial Vehicle bersayap tetap yang dapat diluncurkan dengan katapel dari kapal induk. Dengan rencana 67 pesawat operasional dan 9 pesawat uji kebutuhan solusi pengisian bahan bakar udara yang lebih efisien dapat terjawab. Sayangnya, program ini tertunda bertahun-tahun sehingga menyebabkan komponen usang.
Hal ini menyebabkan biaya per unit naik 65% menjadi 209 juta dolar. Jika MQ-25 berhasil diintegrasikan ke sayap udara kapal induk, pesawat ini berpotensi diadaptasi untuk berbagai peran tambahan, termasuk membawa rudal anti-kapal long range anti-ship missile menyempurnakan dunia penerbangan. 6 pesawat latih T-45C Ghost Hawk baru telah dipesan untuk menambah 150 unit yang sudah dimiliki Angkatan Laut. Dalam hal persenjataan, Angkatan Laut berencana untuk membeli sistem senjata utama pada tahun 2026, termasuk 280 rudal jelajah Tomahawk. Lebih dari 1.000 Joint Direct Attack Munitions, 200 air-to-ground missile, 88G Advanced Anti-Radiation Guided Missiles, 150 Air Intercept Missile, 174B rudal udara ke udara jarak jauh, 100 rudal serang laut untuk kapal permukaan 60 SM-6, Block EB Interceptor, dan 500 roket berpemandu Laser Advanced Precision Kill Weapon System. Anggaran itu juga mencakup peningkatan sistem tempur Aegis di kapal perusak dan penjelajahnya. Pembelian ini mengisi kembali persediaan yang terpakai selama operasi Amerika Serikat di Laut Merah untuk mendukung Israel tahun 2024-2025, sekaligus meningkatkan daya mematikan armada, peperangan elektronik, serta pertahanan udara dan rudal. Kini, setiap rencana modernisasi militer terasa tidak lengkap tanpa integrasi sistem tak berawak. Dalam konteks Angkatan Laut dan Udara, seperti pada perang di Ukraina serta perang 12 hari antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran, drone telah sepenuhnya mengubah cara perang di udara dan laut dijalankan. Drone laut Ukraina yang murah namun mematikan telah mengacaukan armada Laut Hitam Rusia dan kapal tanker minyak bayangan, bahkan sampai Laut Mediterania. Bagi Angkatan Laut Amerika Serikat, kapal tak berawak bisa memangkas dan mengoptimalkan biaya kapal tempur jika dibuat dan dioperasikan dalam jumlah besar. Anggaran Angkatan Laut 2026 sebesar $3 miliar untuk sistem tak berawak, naik 70% dari 2025. Angka ini meliputi $1,7 miliar untuk USVS, $1,2 miliar untuk perangkat lunak, dan $734 juta untuk unmanned underwater vehicle untuk memperluas jangkauan armada dan menurunkan risiko kapal berawak. Anggaran tersebut meliputi dana untuk membeli 12 kapal permukaan tak berawak ukuran sedang, medium unmanned surface vehicle, dan 6 kapal ukuran besar, large unmanned surface vehicle. Peningkatan pada Common Unmanned Surface Vehicle, Untuk penanggulangan ranjau, tambahan Barakuda Large Displacement Unmanned Underwater Vehicle atau LD Unmanned Underwater Vehicle, untuk pengawasan bawah laut dan sistem pencarian ranjau otonom seperti ANAQS-20C dan Mark 18 Mod 2. Kingfish Unmanned Underwater Vehicle juga termasuk di dalamnya. Ada juga $58 juta untuk pengembangan pesawat tempur kolaboratif berbasis kapal induk atau Collaborative Combat Aircraft at Sea yang juga dikenal sebagai Drone Wingman. Pada September, kontrak diberikan kepada Anduril, Boeing, General Atomics, dan Northrop Grumman untuk proposal Collaborative Combat Aircraft at Sea berbasis kapal induk. Kontrak kelima kemudian diberikan kepada Lockheed untuk platform otonomi MDCX miliknya. Mungkin yang lebih penting, selain pengeluaran besar-besaran untuk sistem tak berawak ini, sebuah kantor baru yang mengonsolidasikan pengembangan dan pembelian sistem otonom ke dalam satu entitas baru-baru ini telah didirikan. Eksekutif Akuisisi Portofolio Sistem Robotik Otonom atau pejabat akuisisi eksekutif robotik otonom sistem akan menyerap pengembangan hingga 66 program di 18 kantor berbeda di bawah satu profesional akuisisi yang akan langsung melapor kepada asisten sekretaris Angkatan Laut untuk penelitian,
pengembangan, dan akuisisi. Pejabat akuisisi eksekutif akan mengawasi program-program yang mencakup mulai dari program kendaraan bawah air tak berawak XL hingga kapal permukaan serang modular yang sedang dikembangkan dan sistem permukaan kecil tak berawak baru yang direncanakan untuk melakukan serangan secara berkelompok. Pejabat akuisisi eksekutif akan bertanggung jawab atas sekitar 19 miliar dolar akuisisi di berbagai program selama 5 tahun ke depan, walau belum ada yang siap pada 2026. Kongres telah mengalokasikan 2,1 miliar dolar untuk program MASC, upaya Angkatan Laut membangun kapal tak berawak sebagai gudang amunisi tambahan dan platform sensor kapal berawak. MASC akan menggantikan program kendaraan permukaan tak berawak besar dan sedang sebelumnya dan secara konseptual akan membawa 2 kontainer pengiriman berukuran 40 kaki dan berlayar dengan kecepatan sekitar 25 knot, kira-kira 25 mil per jam hingga sejauh 2.500 mil laut. Dengan konsumsi listrik sebesar 75 kWh, MASC misalnya dapat membawa 8 rudal SM-6. Ada 113 juta dolar untuk membeli 1 ORCA, serta 1,5 juta dolar untuk riset dan pengembangan. Orca Extra Large Unmanned Underwater Vehicle Boeing dirancang sebagai drone kapal selam besar pertama Angkatan Laut. Unmanned Underwater Vehicle Hibrida 5. 10 ton ini mampu bertahan di bawah air berbulan-bulan, menempuh hampir 7.500 mil dan membawa muatan 8 ton. Mungkin tahun 2026 akhirnya akan menjadi tahun ketika alat ini benar-benar mulai beroperasi di air. Program ORCA tertunda bertahun-tahun akibat masalah pasokan dan tantangan teknis pada otonomi, baterai, dan navigasi. Program dan permintaan unmanned underwater vehicle lain dengan perpindahan besar termasuk Ocean Explorer untuk misi daya tahan lama dengan muatan modular. Platform maritim otonom tempur DEU untuk unmanned underwater vehicle yang mampu bertempur dan dipersenjatai dengan torpedo berat, serta Manta Ray unmanned underwater vehicle berukuran besar dari Defense Advanced Research Projects Agency Northrop Grumman. Angkatan Laut meminta dana 50 juta dolar untuk proyek Liberator, program pengembangan peluncur bawah laut berbentuk kontainer untuk torpedo berat, kemungkinan digunakan dengan USVS dan unmanned underwater vehicle besar miliknya. Selain perangkat keras, pada 2026, Angkatan Laut meminta dana 2,7 miliar dolar untuk program sains dan teknologi, termasuk riset dan pengembangan. Dana R&D mencakup 312 juta dolar untuk desain dan pengembangan kapal selam kelas Columbia, termasuk pengembangan sistem propulsi nuklir. Sebanyak 623 juta dolar lagi dialokasikan untuk pengembangan kapal selam serang masa depan guna menghadapi ancaman baru dari pihak lawan. Rencana 2026 memprioritaskan kesiapan, budaya prajurit, kualitas hidup, serta kenaikan gaji militer 3,8% dan lebih. Miliar dolar diinvestasikan untuk pendidikan dan pelatihan. Ini memperpanjang program percontohan pengasuhan anak di rumah yang memberi bantuan biaya bagi keluarga di lokasi tertentu untuk menutupi biaya layanan hingga 2029. Rancangan undang-undang ini juga menetapkan program percontohan untuk meningkatkan pembayaran layanan pengasuhan anak di daerah biaya tinggi. Dalam hal pendidikan, kegiatan pendidikan Departemen Pertahanan atau Department of Defense Education Activity akan diizinkan untuk membentuk program pendaftaran ganda dengan institusi pendidikan tinggi. Siswa di sekolah Department of Defense Education Activity dapat mendaftar kelas setingkat perguruan tinggi dan mendapat kredit gratis. Distrik sekolah lokal yang melayani banyak anak keluarga militer akan tetap menerima bantuan dampak dari Departemen Pertahanan sebesar 50 juta dolar. Dan tambahan 20 juta dolar untuk distrik sekolah yang melayani anak-anak militer dengan disabilitas berat juga telah disahkan. Dalam hal perumahan,
anggaran mendanai 3 proyek konstruksi untuk perumahan keluarga bersama dengan upaya perbaikan untuk revitalisasi rumah-rumah yang sudah ada. Pemeliharaan 8.650 unit pemerintah, 1.650 unit sewa serta perencanaan dan desain untuk mendukung proyek-proyek, utamanya di Guam dan Jepang, seperti yang bisa Anda lihat. Hampir 300 miliar dolar pengeluaran Angkatan Laut membeli kemampuan luas dan kemungkinan melebihi pengeluaran Tiongkok pada 2026 meski hasil produksinya mungkin tidak sebanding. Anggaran pertahanan Tiongkok diperkirakan antara 345 miliar dolar jika termasuk pengeluaran di luar anggaran, dan beberapa anggota parlemen Amerika Serikat memperkirakan bisa mencapai 700 miliar dolar. Pengeluaran Angkatan Laut Amerika Serikat diperkirakan 30% dari anggaran pertahanan bisa melampaui Tiongkok hingga 3 kali lipat. Rencana Angkatan Laut Amerika Serikat 2026 menekankan kecepatan dan kelincahan untuk mengejar keunggulan Tiongkok, baik dalam output lambung kapal maupun sistem ultramodern. Seperti yang dikemukakan oleh Pete Hegseth, Menteri Perang Amerika Serikat, pengeluaran besar-besaran ini bukan hanya soal menerapkan apa yang disebut oleh saluran YouTube rekan, Kapi Army, sebagai TOAMP, yaitu menghamburkan uang dalam jumlah besar untuk mengatasi masalah. Kecepatan pengiriman kini menjadi prinsip utama kami, katanya November lalu. Jika prajurit kita gugur atau negara kalah karena kita terlambat memberi yang dibutuhkan, kita gagal. Sesederhana itu. Rasa urgensi menurun, padahal melihat situasi, kita harus mengembalikannya. Seluruh anggaran dirancang mendukung panduan strategis pertahanan nasional, sementara yang diterapkan Presiden Donald Trump guna memulihkan perdamaian lewat kekuatan menghadapi ancaman. Hegseth menyatakan, tujuannya memulihkan etos pejuang di militer Amerika Serikat, membangun kembali militer, dan menegakkan efek jera. Sekretaris Angkatan Laut Phelan mengembangkan 3 prioritas untuk membentuk Angkatan Laut sesuai dengan visi ini, memperkuat pembangunan kapal dan basis industri maritim, mendorong budaya pejuang yang adaptif, bertanggung jawab, inovatif, serta meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan pelatihan personel dan keluarga mereka. Mengingat hal ini, Angkatan Laut bermaksud untuk membangun kembali, mereformasi, dan memfokuskan kembali pada hal-hal yang benar-benar penting, yaitu kesiapan, akuntabilitas, dan pencegahan. Strategi ini punya 2 garis besar utama. Rencana navigasi Angkatan Laut Tempur Amerika memprioritaskan kemampuan dan dukungan yang meningkatkan kesiapan dasar Angkatan Laut untuk merespons persaingan, krisis, dan konflik. Tujuan utama pedoman perencanaan CMC adalah mencegah konflik dan, jika gagal, mengalahkan musuh Amerika Serikat dalam pertempuran. Sekilas, anggaran ini tampak memenuhi semua kriteria, bahkan lebih. Pada akhir 2026, Angkatan Laut idealnya punya 287 kapal, terdiri dari 115 kapal tempur permukaan, 63 kapal selam, 36 kapal pendukung, 31 kapal logistik, 31 kapal amfibi, dan 11 kapal induk. Jumlah kapal turun 9 dari armada 2025, menandakan prioritas pada kualitas dan kesiapan operasional, bukan jumlah saja. Strateginya mengganti kapal tua dengan platform canggih yang lebih cocok untuk konflik tingkat tinggi di kawasan Pasifik. Selain itu, fokus rencana pengadaan baru pada platform amfibi dan logistik merupakan respons langsung terhadap meningkatnya tantangan operasional di Timur Tengah dan Amerika Latin. Bertujuan memfasilitasi respons cepat krisis regional dan mendukung operasi garis depan sehingga mempercepat modernisasi. Dana besar dialokasikan untuk R dan D guna mengembangkan dan menerapkan kemampuan masa depan di semua jenis konflik, termasuk rudal jelajah nuklir. Modernisasi sistem komunikasi strategis TACAMO yang menghubungkan Otoritas Komando Nasional Amerika Serikat dengan sistem pengiriman nuklir, kendaraan tak berawak, dan proyek rahasia. Seperti yang kita lihat,
Ada berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan bagi prajurit Angkatan Laut. Meski kontroversial, rencana 2026 bertujuan mengurangi pemborosan dengan memangkas program bernilai rendah seperti layanan kontrak iklim diversity, equity, and inclusion, teknologi informasi, dan optimalisasi tenaga kerja. Menginvestasikan kembali dana tersebut ke prioritas yang lebih mendesak. Jika digabungkan, investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kemampuan Angkatan Laut menandakan lebih dari sekadar kemampuan Amerika Serikat untuk mengalahkan pengeluaran para pesaingnya dengan selisih yang sangat besar. Ini menandai perubahan strategis dalam postur maritim Amerika Serikat, memberikan pesan yang jelas kepada sekutu maupun lawan. Amerika Serikat banyak berinvestasi pada Angkatan Laut demi melindungi kepentingan dan hegemoninya. Namun, banyak yang meragukan apakah Amerika Serikat mampu mengatasi tantangan besar demi mewujudkan rencana itu. Meski program optimalisasi galangan kapal Trump ambisius, Amerika Serikat hanya memproduksi 3 lambung kapal baru pada 2025. Koordinasi regulasi, perdagangan, investasi, tenaga kerja, pelatihan, dan kapasitas industri berhasil membalikkan kemunduran puluhan tahun. Apakah realistis berharap galangan kapal Amerika Serikat yang usang bisa tingkatkan kapasitas 6 kali lipat dalam setahun demi 19 kapal? Itu terdengar sangat optimis. Masalah besar lain adalah mencari dan mempertahankan ribuan pekerja terampil untuk meningkatkan produksi. Angkatan Laut dan industri galangan kapal di Amerika Serikat telah lama kekurangan tenaga kerja terampil, khususnya di posisi penting seperti ahli las, pemasang pipa, dan teknisi listrik. Anda dapat mencetak uang untuk membayar, tapi tidak bisa mencetak tukang las dan pekerja baja. Kekurangan pekerja di Amerika Serikat makin parah akibat persaingan tidak sehat, terutama dari industri pengembangan pusat data AI yang sedang booming, sehingga jumlah tenaga kerja makin terbatas. Meningkatkan gaji dan tunjangan adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah ini. Mengimpor tenaga kerja atau outsourcing pembangunan kapal ke sekutu seperti Jepang dan Korea Selatan adalah opsi lain. Namun, pendekatan terakhir tetap memiliki kelemahan. Outsourcing pembangunan kapal menghambat upaya Amerika Serikat membangun tenaga kerja sendiri dan mempekerjakan pekerja asing berisiko pelanggaran keamanan. Masalah-masalah ini telah berkontribusi pada situasi di mana keterlambatan yang signifikan dan pembengkakan biaya menjadi ciri khas program pembangunan kapal Angkatan Laut. Menurut laporan Government Accountability Office tahun 2025, hampir setiap program utama, termasuk kapal selam kelas Virginia dan kapal perusak kelas Aliberg, kini tertunda bertahun-tahun dari jadwal. Waktu akan menentukan efektivitas kebijakan baru Angkatan Laut yang menekankan kendaraan tanpa awak dan kekuatan terdistribusi. Struktur pendukung terpadu akan mengubah nasib raksasa tidur produksi Angkatan Laut Amerika Serikat. Atau, jika ratusan miliar dolar lagi hanya memperkaya industri militer, sementara pembangunan kapal Amerika Serikat terpuruk dan Tiongkok terus maju. Kami akan terus mengikuti perkembangan terbaru, berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan info. Terima kasih sudah menonton.